Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 2, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda, dan untuk saat ini saya akan membahas tugas tersebut yang nantinya sebagai referensi Anda dalam belajar mata kuliah ini tentang turbin uap. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya, di mana pembangkit listrik dengan kondisi boiler 2000 PSIA, temperaturnya adalah 1000 derajat Fahrenheit, dan ada pemanasan kembali pada tekanan 200 PSIA, temperaturnya adalah 400 Fahrenheit, yang diusahakan untuk menuju 1000 derajat Fahrenheit yang akan masuk ke turbin tekanan rendah. Serta kondisi pada kondensor adalah tekanannya 1 PSIA, di mana temperaturnya adalah 101,69 derajat Fahrenheit. Pembangkit ini memiliki dua pemanasan air umpan tertutup atau closed FBH dengan perbedaan temperatur sebesar 8 derajat Fahrenheit. Penyempitan air kondensasi dari pemanasan air umpan tekanan tinggi atau dari closed FBH high pressure dialirkan pada pemanasan air umpan tekanan rendah atau FBH closed low pressure. Sedangkan penyempitan air kondensasi dari pemanasan tekanan rendah (FH close low pressure) selanjutnya diteruskan melewati kondensor. Efisiensi mesin turbo adalah 0,88 untuk turbin tekanan tinggi, 0,9 untuk turbin tekanan rendah, dan 0,8 untuk pompa menuju boiler. Dan pertanyaannya adalah gambarkan diagram TS dan diagram alirnya, serta evaluasi fraksi massa FBH, efisiensi termal, kerja bersih, dan rasio kerjanya. Di mana pada soal yang saya berikan, gambar stal siklusnya sudah saya berikan, yaitu seperti ini. Jadi daerah di sini ada 14 daerah, tapi ada satu daerah yang harus dihitung dua kali. Contohnya adalah 9S dan 9, terus kemudian 3S dan 3, 4S dan 4, 6S dan 6, 7S dan 7. Oke ya. Oke, untuk langkah awalnya, bagaimana kita menjawab? Yaitu menentukan tingkat ekstraksi tekanan, di mana di dalam gambar siklus ini terlihat TSL menuju boiler. Nah, ya, Anda melihat TSL-nya ini menuju boiler. Oke, kemudian sehingga fasanya masih berada pada cairan jenuh, namun tekanan mendekati tekanan boiler, yaitu 2000 PSIA. Dengan melihat tabel A5E, maka nilai kenaikan temperatur air umpannya, berarti kita melihat dulu pada tekanan 2000 PSIA, ini temperaturnya berapa? Nah, kita lihat di sini, yaitu pada 2000 PSIA, temperaturnya adalah 635,85 derajat Fahrenheit. Sehingga nanti di sini temperatur TSL dikurangi temperatur kondensornya atau kondensasi itu dibagi dengan N plus 1, TSL-nya tadi 638,85, ini terus kemudian T kondensornya adalah 101,69, kemudian ini di sini tadi ada 2 FBH atau close FBH, sehingga ini ada 2 plus 1 dibagi 3. Jawabannya kita mendapatkan temperatur optimalnya adalah 179,053. Di mana di sini dari gambar Anda melihat daerah 8 ini daerah pompa, berarti TSL ini sama dengan temperatur kondensor, ya, temperatur kondensor, sehingga TSL ini sama dengan T kondensor sama dengan T8. Itu untuk mempermudah kita dalam mengisi nanti di dalam tabel. Itu selanjutnya, temperatur jenuh dievaluasi dari pintu keluar boiler.
menuju turbin tekanan tinggi yaitu pada tekanan 2000 PSIA, sehingga temperatur kondensasi ekstraksi dan tingkat tekanan ekstraksi dapat dihitung dari gambar daerah 10 dan 13. Oke, di mana temperatur ekstraksi untuk low pressure ini adalah T-con ditambah I dikalikan delta T optimal, di mana T kondensor tadi 101,69, kemudian T optimalnya kita dapat tadi 179,053 derajat Fahrenheit, sehingga kita mendapatkan 280,743 derajat Fahrenheit yang dipanaskan di FVHLP, di mana di sini ini yaitu dari gambarnya kita melihat di daerah 10 ini. Jadi FVH ini 10 dan 13. Oke. 10 dan 13. Sehingga ini sama dengan T10. Oke ya. Selanjutnya dengan melihat nilai TXLP maka kita kembali ke tabel A5E untuk menentukan nilai dari tekanan P10, di mana di sini ketemu adalah 280,743 temperaturnya. Sehingga di sini kita melihat 283 dia berkisar di antara 45 dan 50. Sehingga data ini kita gunakan temperatur ini dan tekanan ini, selanjutnya kita lakukan interpolasi untuk mendapatkan temperatur ini tekanannya berapa. Oke ya, ini kita menggunakan tabel tekanan saturated tapi di tekanan. Sehingga kita masukkan di sini, kita mendapatkan dengan cara interpolasi, kita dapatkan tekanannya adalah 49,81 atau sama kira-kira 50 PSIA. Di mana tekanan P10 ini sama dengan tekanan P6. Kalau Anda melihat gambarnya lagi, nanti dia berurut sebelum dan sesudahnya. Oke, untuk tekanan ekstraksi daerah 13 yang keluar dari high pressure, close FVH yang high pressure ini, dimana kalau kita rumuskan di sini token besar ditambah I dikalikan delta T optimal, di mana I-nya di sini setelah melewati yang pertama ini, kenapa kok dia 1? Dia di low pressure. Setelah low pressure dia masuk ke high pressure, sehingga di sini untuk high pressure-nya itu notasinya adalah 2. Sehingga temperaturnya kita dapatkan adalah 459,796. Jadi di sini adalah P10 sama dengan P6. Ini kita lihat, dan kemudian kenapa kok saya mengatakan 2? Kita lihat di sini, di mana P10 ini sama dengan P6. Dan ketika dia di sini P10, ini I-nya adalah 1. Kemudian masuk ke high pressure, dia ini dari panaskan di sini, kemudian dipanaskan di high pressure-nya, di close FVH yang kedua, sehingga dia mendapat nilai I-nya adalah 2. Oke ya, bisa dipahami di situ. Sehingga dari sini, dari nilai 459,796 ini, kita melakukan sama, yaitu melakukan interpolasi. Tapi di sini saya tidak menggunakan temperatur dengan dengan tekanan, tetapi saya menggunakan dengan tabel untuk temperatur di depannya. Jadi di sini ini adalah tabel untuk temperatur, dan dia nilai 459,796 tadi itu berada di antara 450 dan 460. Sehingga kita mengambil nilai ini yang saya hijaukan ini, kemudian kita masukkan dalam perhitungan. Ya, kita dapatkan dalam perhitungan ini,
kita dapatkan tekanannya adalah 465,85 atau 466 PSIA, di mana tekanan 13 ini sama dengan tekanan daerah 3. Kita melihat dari gambar 13 sama dengan tekanan daerah 3. Seperti tadi, tekanan di 10 sama dengan tekanan di daerah 6. Oke ya, bisa dipahami di sini. Setelah kita melihat atau mendapatkan nilai ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabelnya. Tabel untuk daerah masing-masing tadi sesuai dengan siklusnya. Dan kita masukkan beberapa nilai yang sudah kita dapatkan. Yang pertama yaitu temperatur di kondensornya adalah 101,69, kemudian tekanan di temperatur di 10 adalah 280,743, di mana tekanannya ketemu juga 50, kemudian di 6S sama tadi di 6, tekanan 10 sama dengan tekanan 6, 50, terus kemudian temperatur di daerah 13, 459,796, dan tekanan di daerah 3 adalah 466. Sebetulnya ini sama dengan ini, 466. Oke ya. Selanjutnya, setelah kita masukkan semua ini, maka kita melihat dari gambar, yaitu apa yang awal tadi, dari mana kita mulainya. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, kita mulai yaitu dari daerah sini, daerah pompa. Oke ya, sehingga apa namanya, kita nantinya bekerja dari daerah 8. Oke, ini saya tandai. Daerah 8 ini adalah daerah pompa, sehingga kita dapat dasarnya di sini, tekanannya pasti masih sama dengan tekanan kondensor, yaitu 1 PSIA. Jadi dengan data temperatur 101,69 ini, kita mencari nilai yang lain. Ya, kita mendapatkan tekanannya adalah 1 PSIA, temperaturnya sama tadi 101,69, entalpinya adalah 69,7 BTU per pon massa, dan entropinya adalah 0,13262. Oke ya. Dan kita langsung tulis di sini ya. Tadi apa? Tekanannya 1, kemudian entropinya adalah 0,13262 dan entalpinya adalah 69,72. Untuk daerah 9S dan 9 ini adalah daerah setelah pompa sebelum melewati close FVH. Jadi kita lihat dulu gambarnya. Jadi 9 ini sebelum melewati close FVH. Oke ya. Dan gambar di siklusnya adalah di sini. Di sini ada peningkatan temperatur tetapi tidak terlalu banyak, dan fasenya ini masih dalam keadaan apa namanya, fase cair. Sehingga di sini Anda melihat bahwa temperatur 9S tadi yaitu lebih besar dari temperatur 8. Pastinya dia meningkat sedikit. Terus kemudian temperatur 9 juga pasti lebih besar atau lebih tinggi dari T9S. Tapi di sini kita tidak menghitungnya. Selanjutnya, karena dia menuju ke boiler, maka tekanannya harus mendekati tekanan boiler, yaitu tekanannya menjadi 2000 PSIA. Oke ya, paham di situ. Dan karena apa? Daerah 9S ini segaris dengan 9, maka tekanan di mana? Di 9S sama dengan tekanan di daerah 9, yaitu sama-sama 2000 PSIA karena sama-sama menuju boiler. Untuk nilai entropinya, kita lihat apakah dia segaris.
Nah, nilai entropi kita ini mendapatkan adalah 8 segaris dengan 9S, tetapi tidak segaris dengan 9. Sehingga pastinya entropi daerah 8 ini sama dengan entropi 9S. Ya, sehingga di sini kita tulis entropinya adalah sama dengan daerah 8. Oke ya. Untuk entropi daerah 9 dari gambar ini Anda melihat bahwa dia berada di antara di antara 9S menuju ke 2. Sehingga boleh dikatakan ini entropinya tidak bisa dipastikan, tetapi dari nilai entropi 9S itu menuju ke boiler, ke arah boiler. Sehingga di sini ditulisnya adalah strip saja. Nah, strip saja. Oke, sedangkan untuk nilai entalpinya bagaimana? Ya, nilai entalpi 9S dan entalpi 9 itu dicari dari persamaan kerja pompa. Bagaimana mencarinya? Yaitu eh, dari materi penyimpangan ideal efisiensi komponen untuk pompa, di mana gambarannya adalah ini. Coba dibuka lagi materi yang sudah saya berikan, di mana WPS sama dengan H1 minus H2S. Jadi kita balik agar nilainya positif, karena kalau namanya nilai negatif itu artinya pompa membutuhkan. Bukan berarti ini negatif intinya nilainya salah, tetapi artinya adalah membutuhkan kerja. Ya, pompa membutuhkan kerja. Makanya saya balik biar nilainya menjadi positif, yaitu WPS sama dengan H2S minus H1. Di mana H2S sama dengan H1 minus V1 dikalikan P1 minus P2. Oke, sehingga di sini untuk nilai WPS-nya sama dengan H1 dikalikan V1 dikalikan P1 minus P2 dikurangi H1. Atau sama dengan min V1 dikalikan P1 minus P2. Atau persamaan ini boleh kita tulis lagi, yaitu WPS sama dengan V1 dikalikan ini saya balik PS2 minus P1 atau sama dengan H2S minus H1. Oke, sehingga di sini nilai entalpinya adalah H2S sama dengan H1 ditambah V1 dikalikan P2S min P1. Oke, dengan melihat soal, maka H9S sama dengan V dikalikan P9S minus P8 ditambah dengan H8. Ini coba dibalik saja. Untuk volume spesifiknya, V pada T9 pada tekanan 101,69 derajat Fahrenheit, kita dapatkan untuk volume spesifiknya adalah 0,1614. Ya, sehingga kita dapatkan, kita tulis di sini. Selanjutnya kita hitung H9S, V ini rumus itu kita masukkan lagi, dan kita masukkan angka-angkanya dengan konversinya, maka kita mendapatkan nilai dari H9S adalah sebesar 75,69 BTU per pon massa. Ingat, hati-hati jangan langsung, karena ini adalah fit pangkat 3, maka Anda harus mengkonversikan dengan cara ini. Oke ya. Selanjutnya, untuk mencari nilai entalpi 9 dari persamaan efisiensi pompa, di mana efisiensi pompa adalah WPS dibagi dengan WP atau H2S minus H1 dibagi H2 minus H1, atau efisiensi pompa sama dengan H9 minus H8 dibagi dengan H9 minus H8, H9S maksudnya. Oke, dari ini maka
kita memasukkan nilai H9 ini kita balik dan efisiensi kita pindah ke sebelah sana sehingga menjadi pembagi, dan di mana efisiensi pompanya di soal itu tadi 0,8, sehingga H9 dengan persamaan ini, dengan memindahkan ini ke sebelah kanan karena minus menjadi positif, maka kita masukkan di sini 69,72 untuk nilai H8-nya, kemudian H9S-nya kita dapat tadi 75,69, kemudian dibagi dengan efisiensi pompa dari soal tadi, sehingga kita mendapatkan H9-nya adalah sebesar 77,18. Oke ya, berarti kita sudah mendapatkan nilai H9S yaitu sebesar 75,69 dan nilai H9 adalah 77,18. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Ya, 75,69 dan 77,18. Oke. Selanjutnya kita masuk ke daerah 10. Oke, dimana kalau Anda melihat dari gambar ini, daerah 10 adalah daerah kondensasi ekstraksi FVH tekanan rendah. Oke ya, kita lihat di sini. Nah, ini daerah setelah ini. Oke, sehingga dari perhitungan sebelumnya juga kita mendapatkan di mana temperatur 10 sudah kita ketahui itu sama dengan temperatur ekstraksi untuk low pressure atau tekanan rendah. Nilainya adalah 280,743 dan tekanannya adalah 50. Sekarang kita tinggal mencari nilai entropi dan nilai entalpinya. Oke. Dan bagaimana cara kita mencarinya? Yang pastinya kita menggunakan di sini ada tekanan 50, maka kita melihat dari tabel. Nah, di sini tekanan 50 kita mendapatkan nilai entalpinya adalah 250,21 dan nilai entalpinya adalah 0,41125. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel nilai tersebut. Oke, kita mendapatkan ini. Selanjutnya kita masuk ke daerah 11, di mana daerah 11 ini adalah daerah throttle atau penyempitan menuju kondensor. Kita lihat di gambarnya. Nah, daerah throttle atau menuju ke kondensor. Sehingga karena faktor penyempitan tersebut, maka tidak ada panas yang masuk dan keluar, yang pastinya menyebabkan nilai entalpi ini adalah sama dengan daerah sebelumnya, sehingga H11 ini sama dengan H10. Kita tulis, yaitu 250,21. Untuk temperatur dan tekanan ini sama dengan daerah setelahnya, yaitu daerah setelah tadi di gambar itu menuju kondensor atau pada keadaan 1 PSIA. Sehingga boleh dikatakan temperatur 11 ini sama dengan temperatur 8. Oke, karena 1 PSIA. Dan tekanannya adalah sama dengan tekanan 8, yaitu 1 PSIA. Untuk nilai entropi, Anda bisa melihat nanti dari gambar di manakah posisinya, yaitu dia berada di antara
8, 11, pastinya dia tidak di dalam satu titik ini. Kemudian dia di antara 6, 8, 6, kemudian 10, 11, dan 7 menuju 8. Dari gambar siklusnya ini, dia berada di antara. Sehingga boleh dibilang dia tidak apa namanya, tidak bisa ditentukan secara berapa besar pastinya. Yang pastinya mungkin bisa diperkirakan nilai entropinya yaitu di antara 0,41125 ini menuju ke daerah kondensor yaitu 0,13262. Itu adalah perkiraan gambarnya sehingga saya tulis di sini adalah tanda strip. Oke ya, bisa dimengerti. Kita pelan-pelan agar lebih memahami dan lebih detail. Selanjutnya daerah 12 di mana kita lihat dari gambar daerah 12 ini yaitu daerah menuju ke boiler. Sehingga di sini Anda melihat tekanannya pastinya akan dinaikkan mendekati atau menuju boiler. Ya, tekanannya berarti sekitar 2000 PSI ya, saya tulis. Oke, untuk temperatur karena tekanan dinaikkan, maka ada perbedaan di antara dua FVH. Di mana pada pertemuan 7 di kesimpulannya saya telah membahas tentang jika ada perbedaan di mana dua FIH daerah yang keluar dan yang melewati atau menggunakan persamaan perbedaan temperatur terminal TTD. Jadi kita masuk di sana melalui perhitungan TTD yaitu T saturated dikurangi dengan TFV. Berarti T saturated ini adalah temperatur kondensasi dan TFV ini adalah temperatur air umpan. Di mana di dalam gambar T saturated ini adalah TXLP atau sama dengan temperatur 10 dan TFV ini adalah sama dengan T12. Oke, serta di soal TTD-nya adalah 8 derajat Fahrenheit. Manakah T10? Anda membayangkan ini perbedaannya adalah 10 dan 12, maaf. 10 dan 12 tadi. Saya lihat di sini 10 dan 12 ini perbedaannya. Nah, ini temperatur air umpan, ini temperatur kondensasi tadi. Balik ya. Perbedaan di sini. Nanti menghitungnya di sini, ini sama dengan ini, sama. Oke. Sehingga kita langsung masuk ke sana. Soalnya kita masukkan di mana TTD ini sama dengan T10 minus T12 ya. T10 yaitu apa namanya yang kondensasi tadi yang di bawah dikurangi dengan temperatur yang melewati plus FVH tadi. Temperatur air umpannya. Sehingga di sini di mana T12 kalau kita pindah ke sana maka T10 ini dikurangi dengan TD sehingga T10 tadi kita dapatkan nilainya adalah 280,743 dikurangi perbedaan tadi 8 derajat Fahrenheit sehingga kita di sini mendapatkan nilai T12-nya adalah 272,743 ya. Sehingga kita tulis di apa? Di soalnya tadi temperatur kita tulis yaitu 274,743.
Dari hasil temperatur ini, maka kita bisa menggunakan untuk mencari nilai dari entalpinya. Oke, dengan entalpinya kita mendapatkan di sini temperaturnya ada 274. Ini berada di antara 270 dan 280 derajat. Sehingga kita mengambil nilai dari 238,98 dan 249,20 dan selanjutnya melakukan interpolasi. Ini adalah contoh interpolasinya, di mana kita mendapatkan tadi 280 dan 270, di mana nilai entalpinya untuk 280 adalah 249,2 dan untuk nilai dari entalpi 270 adalah 239,98. Ya, 249 ini H12-nya. Sehingga Anda mendapatkan di sini H12, Anda putar, ini sama selesaikan dulu, ini selesaikan dibagi, kemudian H12 sehingga hasil dari ini tadi dikurangkan ke sini 249,2 dikurangi hasil tadi. Kita mendapatkan nilainya adalah 241,73 BTU per pon massa. Oke, entalpinya kita dapat, kemudian kita masukkan ke dalam tabel nilainya. Ya, 241,73. Untuk nilai entropinya, kita melihat yaitu dari gambarnya bagaimana apakah dia berada, ternyata di siklusnya dia berada juga di antara, sehingga dia tidak bisa dipastikan, tapi intinya dia menuju entropinya itu nilainya menuju ke mendekati nilai boiler. Ya, nilai boiler antara mungkin sekitar apa ya 0,411 ini menuju ke boiler. Saya tulis di sini yaitu tidak bisa ditentukan. Untuk daerah 13, di mana kita sudah ketahui temperaturnya adalah 459,76 dan tekanannya adalah 466. Sehingga kita bisa menentukan nilai entropi dan entalpinya melalui dua data tersebut. Kita melihat di sini di mana kita pakai datanya untuk tekanan yaitu 466 berada di antara 450 dan 500. Jadi kita catat di sini entalpinya 437,30 dan 449,51. Dan selanjutnya kita lakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai dari H13. Ya, ini adalah cara interpolasinya. Anda melihat ini adalah entalpinya pada temperatur 500, ini temperatur 500, ini entalpinya pada temperatur 450. Sedangkan yang 466 temperaturnya atau tekanannya ini belum tahu. Ya, sehingga kita dapatkan dari perbolakan atau membalik rumus ini kita mendapatkan H13-nya adalah 441,21. Selanjutnya kita tulis di dalam tabel yang tadi. Ya, maaf ini tadi saya langsung dan entropinya adalah sama. Anda dengan cara seperti itu juga Anda mencatat nilai dari SF-nya sehingga Anda melakukan interpolasi yang sama, Anda mendapatkan nilainya sekitar 0,64013. Oke ya, bisa dimengerti? Untuk daerah 14, kita melihatnya dari gambar. Daerah 14 ini adalah daerah stratotol. Berarti dia hampir mirip dengan daerah 11 tadi, di mana tidak ada panas yang masuk dan panas yang keluar.
Sehingga nilai entalpinya itu adalah sama dengan daerah sebelumnya, yaitu daerah 13. Sehingga H14 ini sama dengan H13. Dan untuk temperatur atau nilai temperatur dan tekanannya itu adalah sama dengan daerah setelahnya. Pada posisi itu daerahnya adalah sama dengan FVH LP dari gambar. Saya perhatikan lagi, dia menuju FVH LP. Oke. Atau menuju daerah 10 tadi ya. Sehingga temperatur 14 ini sama dengan temperatur 10 dan tekanannya sama dengan tekanan 10 atau tekanan ekstraksi low pressure yaitu 50 PSI. Nah, ini adalah temperaturnya sama dengan daerah setelahnya tadi melewati gambar yaitu daerah 10 dan tekanannya sama juga. Oke, untuk selanjutnya bagaimana dengan nilai entropinya? Entropinya kita lihat lagi di sini siklusnya apakah benar. Ternyata dia berada di antara juga, sehingga kita memudahkan di sini yaitu tidak bisa memastikan nilainya. Sehingga di sini kita tulis yaitu strip saja. Oke ya. Alasannya bagaimana? Alasannya ya seperti sebelumnya. Anda bisa melihat dia nanti menuju ke eh, daerah mana, ke mendekati ke boiler lagi nilai entropinya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita menuju ke daerah satu, yaitu air melewati close FBH tekanan tinggi menuju ke boiler. Kita lihat dulu gambarnya. Daerah 1 melewati close FVH menuju ke boiler. Sehingga di sini ingat caranya tadi sama dengan daerah 12. Itu perhitungannya untuk menentukan nilai dari temperaturnya nanti. Untuk yang pertama, pastinya dia menuju boiler, maka tekanannya adalah mendekati tekanan boiler atau menuju boiler, yaitu sebesar 2000 PSIA. Untuk temperatur, seperti yang saya katakan tadi, yaitu seperti cara dengan daerah 12, dia adalah pada perbedaan 2 FVH. Seperti pada kesimpulan pertemuan kita yang ketujuh, di mana kita menggunakan yaitu perbedaan temperatur terminal atau TTD. Dan eh, dari temperatur ini kita hitung untuk TTD-nya tadi, di mana dari gambar kita melihatnya untuk T-sat-nya adalah T13 dan T air umpannya adalah T1 serta perbedaannya adalah 8 derajat Fahrenheit. Oke ya. Kalau maunya kita melihat di sini yaitu 1 dan 13. Sehingga dalam perhitungannya TTD sama dengan T13 minus T1. Ini boleh dibilang atau dibalik menjadi T1 sama dengan T13 min TTD, di mana T13 ini tadi adalah 459,796 derajat Fahrenheit dan perbedaan temperaturnya TTD ini adalah 8 derajat Fahrenheit. Sehingga kita mendapatkan temperatur T1 itu adalah 451,796. Oke ya, selanjutnya kita kita tulis di dalam tabel. Temperaturnya tadi kita sudah dapatkan 451,796
0,796. Oke, untuk nilai entalpinya kita mengambil dari data tekanan dan selanjutnya kita pastinya melakukan interpolasi. Oke, temperatur 451,796 ini berada di antara temperatur 450 dan 460. Sehingga kita catat di sini nilai HF-nya untuk 430,18 dan 441,48. Selanjutnya kita lakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai dari entalpi H1. Kita masukkan, kemudian kita mendapatkan nilainya adalah 432,15 BTU per pon massa. Selanjutnya kita tulis di tabel. Untuk nilai entalpinya adalah 432,15. Oke ya. Untuk nilai entropinya bagaimana? Sama, kita melihat bagaimana di siklusnya, apakah dia berada di antara atau berada pas tepat di titik. Kita melihat di sini, di siklusnya ini berada di antara. Sehingga kita tidak bisa memastikan. Sehingga kita tulis strip saja. Oke ya. Untuk selanjutnya yaitu daerah 2, yaitu daerah melewati boiler, di mana bekerja pada tekanan 2000 PSIA dan temperaturnya adalah 1000 derajat Fahrenheit. Dari soal seperti itu. Dan fluida dalam bentuk uap panas lanjut. Sehingga di sini nilai entropi dan entalpinya didapatkan dari tabel uap panas tekanan 2000 PSIA. Lihat 2000 PSIA berarti dia pada tekanan 2000 PSIA ini pada temperatur 1000 kita mendapatkan nilai entalpinya adalah 1474,9 dan nilai entropinya adalah 156,06. Selanjutnya kita masukkan di dalam tabel. Oke ya. Untuk daerah 3 dan 3S ini adalah daerah keluar turbin tekanan tinggi menuju close FVH-HP. Sehingga pastinya tekanannya untuk 3S dan tekanan di daerah 3 ini sama, di mana tekanan di daerah 3 sudah kita dapatkan, sehingga tekanan di daerah 3S-nya adalah sama 466. Kita melihat dari gambarnya, bagaimana dengan kondisi 3S? Ternyata 3S ini berada satu garis dengan daerah 2 dan 4S. Sehingga entropinya kita dapat yaitu entropi daerah 3S ini sama dengan entropi daerah 2. Nilainya adalah 1,5606. Sehingga kita mendapatkan dua data ini, maka kita masuk ke diagram Moller untuk mendapatkan nilai dari temperaturnya. Oke, kita masuk ke dalam diagram Moller. Kita masuk di sini, di mana tadi kita mendapatkan entropinya adalah 1,5606 BTU. Maka kita coret di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian tekanannya adalah P3S 466 PSIA. Nah, ini adalah tabel untuk kita lihat PSIA. PSIA berarti tekanan ini ada di sini. Maka kita coret di sini. Yaitu sekitar 466 PSIA. Selanjutnya hasil perpotongan ini, jadi titik pertemuan ini kita tarik garis yang sejajar dengan temperatur. Ini garisnya melengkung. Sehingga kita juga melihatnya melengkung, bukan tertarik lurus begini.
Jadi kita menariknya melengkung. Nah, melengkung ini kita berada di antara 500 dan 600. Jadi perkiraan di sini temperaturnya adalah sekitar 575 derajat Fahrenheit. Kita masukkan di dalam tabel, temperaturnya adalah 575 derajat Fahrenheit. Untuk temperatur T3. T3 ini temperaturnya kita lihat dari gambar siklusnya, di mana T3 ini kalau kita tarik garis ke kiri, ini temperaturnya hampir sama dengan atau segaris dengan TSL, di mana TSL tadi besarnya adalah yang awal kita dapatkan yaitu 600 berapa tadi? 638 tadi. Oke, temperaturnya. Kemudian setelah kita mendapatkan temperaturnya ini 638,85 ini, selanjutnya kita masuk ke mana tabel uap panas lanjut pada tekanan yang terdekat tadi 466, tetapi temperaturnya yang 638,85. Jadi 638,85 tadi berada di antara temperatur 600 dan temperatur 650. Selanjutnya kita melakukan interpolasi, yaitu untuk nilai H, Anda bisa menggunakan ini juga antara ini dengan ini. Kemudian juga interpolasi untuk nilai entropinya. Dari perhitungan kita mendapatkan nilai untuk entalpinya itu sebesar 1325,41, sedangkan nilai entropinya adalah 1,5945 BTU per pon massa Rankine. Oke, kita tulis selanjutnya yaitu di sini. Oke ya. Untuk daerah 4S dan 4, yaitu daerah keluar dari turbin tekanan tinggi menuju pemanasan kembali, di mana pada soal diketahui temperaturnya adalah 400 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 200 PSIA. Kita tulis dulu dari soal tadi. Oke. Oke. Ya sama, berarti tekanan di daerah 4 juga adalah sama, yaitu sebesar 200 PSIA. Untuk nilai entropinya, kita lihat apakah dia segaris. Ternyata untuk 4S itu segaris dengan 3S dan 2. Sehingga nilai entropi ini sama dengan 3S dan daerah 2, yaitu 1,5606. Untuk nilai entalpinya, setelah kita dapat ketiga data ini, maka kita mencarinya adalah dari mana? Tabel, yaitu superheated atau uap panas lanjut pada tekanan 200 PSIA dan temperaturnya 400 derajat Fahrenheit. Maka kita mendapatkan nilai entalpinya adalah 1210,9. Kita tulis di dalam tabel, yaitu 1210,9. Untuk daerah 4, kita lihat dari siklusnya, ternyata ada peningkatan temperatur di sini. Dan coba kalau kita tarik ke kiri, dia itu setara atau sejajar dengan daerah 13 ini. Sehingga temperaturnya ini kita samakan dengan temperatur daerah 13 atau temperatur TX
HP high pressure-nya. Oke, kita tulis di sini yaitu temperaturnya sama dengan temperatur daerah 13 sebesar 459,796. Oke, setelah kita mendapatkan nilai temperatur ini, maka kita mencari nilai entropi dan entalpinya, yaitu menggunakan data tekanan 200 PSI untuk uap panas lanjut pada temperatur 459,796. Ingat, dia tidak diketahui atau tidak bisa dipastikan karena dia berada pada titik yang benar dalam siklus ini. Ya, berada pada sini. Oke, bukan di daerah sini. Satu garis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tabelnya untuk temperatur 459,796 itu berada di antara temperatur 450 dan 500. Oke, sehingga kita melakukan interpolasi untuk nilai H dan S4 ini dengan cara yang sudah saya beritahukan, kita mendapatkan untuk nilai H-nya adalah 1246,5 BTU per pon massa dan nilai entropinya S-nya S4 adalah 1,6 BTU per pon massa Rentgen. Selanjutnya kita tulis di dalam tabel. Oke. Daerah 5 adalah daerah keluar dari pemanasan kembali menuju ke turbin tekanan rendah. Sehingga tekanannya sama tetapi dari soal tadi temperaturnya dipanaskan hingga 1000 derajat Fahrenheit. Sehingga di sini yaitu temperaturnya dinaikkan ke 1000 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 200 PSIA. Oke, sehingga di sini untuk mencari nilai entalpi dan entropinya maka kita menggunakan tekanan 200 untuk temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Kondisinya adalah uap panas lanjut pada temperatur 1000 kita mendapatkan nilai entalpinya adalah 1529,6 dan nilai entropinya adalah 1,84330. Selanjutnya kita tulis untuk nilai entalpi dan entropinya. Untuk daerah 6S dan 6 di siklus kita lihat daerah 6S dan 6 yaitu daerah keluar turbin tekanan rendah menuju daerah FBH. Sehingga tekanan di sini pastinya tekanan 6 ini sama dengan tekanan 6S. Di mana dari perhitungan pertama kita sudah mendapatkan nilai tekanannya. Dan juga nilai entropinya kita lihat di sini yaitu entropi 5 daerah 5 sama dengan 6S dan sama dengan 7S. Sehingga tadi kita dapatkan tekanannya untuk 6 adalah 50, maka tekanan untuk 6S adalah 50. Dan entropi 6S ini sama dengan entropi daerah 5 dan daerah 7S. Sehingga saya tulis begini ya. Oke. Untuk nilai temperatur 6S kita mencarinya menggunakan diagram molar melalui data yang kita dapat yaitu kita dapatkan yaitu data tekanan dan entropi. Tekanannya 50 dan entropinya 1,8430. Sehingga kita masuk ke diagram molar di mana kita mendapatkan nilai entropinya tadi 1,8430. Kira-kira di sini. Ini data yang lama tadi ya.
Terus kemudian tekanannya adalah 50 PSIA. Ini ada 50 PSIA. Oke. Kemudian hasil perpotongan ini kita tarik garis sejajar temperatur. Ingat temperaturnya garisnya adalah melengkung-melengkung ini, berarti kita tarik sini. Ya. Dan kita mendapatkan nilainya adalah sekitar 600 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita masukkan temperaturnya adalah 600 derajat Fahrenheit. Untuk nilai entalpinya, kita menggunakan data temperatur 600 dan tekanan 50 atau yang mendekatinya di dalam tabel uap panas tadi. Kita klik. Ya, yang mendekati adalah tabel tekanan 40 PSIA dan kita menggunakan temperatur yaitu 600 derajat dan kita mendapatkan nilai entalpinya adalah 1333,6. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel untuk entalpi 6S. Untuk temperatur 6 dengan mengacu dari keterangan temperatur 3 di mana temperatur masuk boiler atau sama dengan temperatur keluar dari turbin, sehingga kalau dari gambarnya ini di mana dia sama-sama keluar dari turbin, sehingga kita boleh menyamakan T6 ini sama dengan T3. T3 berarti 638,85. Untuk nilai entropi dan entalpinya, maka kita melihat tabel uap panas lanjut pada tekanan 50 atau yang mendekati. Yang mendekati tadi temperaturnya adalah 4 tekanannya adalah 40. Sehingga kita menggunakan tekanan 40 untuk temperatur 638,85. Dan temperatur 638,85 itu berada di antara temperatur 600 dan temperatur 700. Oke, selanjutnya dilakukan interpolasi. Caranya sama, dan kita mendapatkan untuk nilai entalpinya adalah 1362,64 dan untuk nilai entropinya pada temperatur 638,85 adalah sebesar 1,8789. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Oke, selanjutnya adalah daerah 7S dan 7, yaitu daerah menuju kondensor atau daerah kondensor di sini. Oke, yang pastinya fluida sudah dalam keadaan cair, sehingga tekanan untuk P7S dan P7 ini sama besar. Pastinya tekanannya adalah untuk kondensor tadi 1 PSIA. Oke, untuk temperatur 7S ya juga sama dengan temperatur 7 pada tekanan 1 PSIA, yaitu temperaturnya adalah sebesar 101,69. Untuk nilai entropinya seperti ada siklus di mana yang segaris, ternyata yang segaris adalah daerah 5, 6S, dan 7S. Sehingga untuk entropi daerah 7S ini sama dengan daerah 6S dan daerah 5. Oke, kita melihat untuk nilai 7S ini sama dengan daerah 6S dan daerah 5, yaitu 1,8430. Untuk nilai entalpi 7S, kita menentukan dari nilai kualitas, di mana kita pastinya mendapatkan tabel dari tekanan 1 PSIA, di mana SF-nya adalah 0,13262, SG-nya adalah 1,9776, dan SFG-nya adalah 1,84495, dan F-nya adalah ini.
Oke, selanjutnya kita masukkan dalam persamaan kualitas di mana X sama dengan S6 kurangi SF7 dibagi dengan SG7 minus SF7. Nah, S6S ini sama dengan SF7 dibagi dengan ini. Nah, ini sama dengan S7S tadi kan sama. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya ini dan X-nya adalah 92,70% untuk nilai kualitasnya. Dan untuk menghitung entalpi keluar dari turbin pada titik 7S menggunakan data entalpi dari kualitas ini, sehingga persamaannya adalah H7S minus SF7S dibagi HFG 7, sama karakternya harusnya. Sehingga kita dapatkan untuk nilai H7S-nya yaitu sebesar 1029,81. Oke. Selanjutnya untuk efisiensi turbin tekan rendah pada persamaan 1.7. Nah, kita mendapatkan persamaannya seperti ini. Dan kita menggunakannya, kita ganti dengan persamaan untuk mendapatkan nilai entalpi dari H7-nya. Karena kita sudah mendapatkan nilai H7S-nya, sehingga persamaan untuk H7 adalah H5 minus H5 minus H7S dikalikan efisiensi turbinnya. Tadi efisiensi dari soal adalah sebesar 0,9. Sehingga kita mendapatkan H7 adalah 1079. Oke, kita masukkan nilai dari entalpinya tadi dan entalpi dari daerah 7. Selanjutnya tinggal satu lagi, yaitu untuk mencari nilai entropi daerah 7. Di mana daerah 7 ini yaitu melakukan melalui diagram Moeller menggunakan tekanan 1 PSIA dan nilai kualitas X-nya tadi 0,927. Ya, kita mencarinya, kita mendapatkan, oke, hanya kita melalui diagram Moeller, di mana tekannya tadi adalah 1 PSIA, untuk kualitasnya adalah 0,927. Oke, terus kemudian tekanannya adalah 1 PSIA, kita garis seperti ini sama. Selanjutnya kita tarik garis lurus, tegak lurus dengan ini, garis ini. Sehingga kita mendapatkan nilai entropinya yaitu sekitar di sini, yaitu sekitar 1,93. Oke, kita masukkan di sana adalah 1,9300. Oke, setelah lengkap tabel di sini, masuklah kita ke pertanyaan yang diberikan, di mana nanti kita ditanyakan adalah untuk fraksi massa, terus kemudian kerja turbin, terus kemudian rasio kerjanya. Kita masuk dalam perhitungannya. Yang pertama yang ditanya adalah fraksi massa yang dihasilkan dari hukum pertama termodinamika untuk aliran stabil untuk air umpan yang tekanan rendah, high pressure, dari tekanan ini. Yang pertama Anda melihat di sini, yaitu ini, besar, yaitu H1 minus H12 dibagi dengan H3 minus H13. Lihat alurnya gambarnya. Selanjutnya kita masukkan dari data-data tersebut yang kita dapatkan, kita mendapatkan untuk nilai M1-nya adalah sebesar 0,215. Setelah kita mendapatkan untuk yang high pressure, maka kita untuk mencari massa dari low pressure-nya.
yaitu persamaannya M2. Ini Anda melihat, yaitu di sini, yaitu M1 dikalikan, ada M1-nya di sini, yaitu 10, H10 minus 14 ditambah dengan H12 minus H9 dibagi ini di sini H6 minus H9. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya dan kita mendapatkan nilainya untuk M2 adalah 0,097. Oke. Dan untuk kerja turbin sesuai dengan aliran melewati turbin. Alirannya seperti apa? Maaf. Nah, ini adalah alirannya. Anda melihat di sini. Sehingga WT sama dengan H2 minus H3 ditambah dengan 1 minus M1 kalikan H3 minus H4 ditambahkan 1 minus M1 dikalikan H5 minus H6. Ini ya berarti ya H2 minus H3. Ini ada 3 di sini. Kemudian ada 1 M1 di sana berarti H3 minus H4 ditambah dengan 1 M1 ke sana yaitu 4, 5. Nah, 5 ke 6. Oke, selanjutnya di sini ada 1 minus M1 minus M2 dikalikan dengan H6 minus H7. Kita masukkan dari angka-angka yang sudah kita dapatkan, kita mendapatkan nilai sebesar kerja turbinnya adalah 1205,43. Untuk kerja pompanya, yaitu H8 minus H9 dari persamaan sebelumnya. Anda melihat persamaannya, kemudian Anda gantikan di siklus ini, daerahnya berapa. Dan ternyata di sini adalah 8 minus 9. Ini kita dapatkan nilainya yaitu sebesar minus 7,46. Berarti artinya minus di sini adalah kerja pompa dibutuhkan. Oke ya. Selanjutnya kerja bersihnya yaitu WT ditambah WP. Di mana WT-nya tadi kita mendapatkan 1205,43 dan WP-nya adalah minus 746. Kalau ditambahkan ini tanda minusnya berganti, tanda plus menjadi minus, sehingga kita dapatkan untuk kerja bersihnya adalah 1197,97. Untuk panas yang masuk, yaitu ya masuk di sini, pastinya Anda melihat, yaitu H2 minus H1, H2 minus H1 ditambah dengan 1 minus M1 dikalikan H5 minus H4. Ya, oke, ada turbin masuk lagi. Pemanasan kembali soalnya di sini. Sehingga Anda masukkan angka-angkanya, kita dapatkan HI-nya adalah 1264,98 BTU per pon massa. Untuk rasio kerjanya, di mana WT dibagi WP, WT Anda sudah dapatkan, WP juga sudah dapatkan. Kita bagi, ini tandanya tidak kita masukkan di sini, sehingga kita mendapatkan rasio kerjanya adalah 161,58. Untuk efisiensi thermal, yaitu WNet dibagi HIIN, di mana WNet itu adalah 1197,97, dibagi IN-nya adalah 1264,98, kita dapatkan efisiensi thermalnya sebesar 94,7%. Oke, inilah pembahasan dari tugas yang kemarin. Cukup panjang, cukup rumit, dan perlu ketelitian. Semoga Anda bisa memahami dan Anda bisa mempelajari dengan mengulang-ulang agar Anda mengerti. Akhir kata, tetap semangat dan terima kasih Anda telah mengikuti pembahasan dari materi yang saya ajarkan. Terima kasih.